Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan hadirin semuanya, pertama-tama saya dengan rombongan ingin menyertai saudara-saudara yang ditunjuk untuk bertatap muka, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menyaksikan peresmian guna des kawasan usaha peternak sapi Bogor, dan sekaligus pula untuk mengadakan temu bicara karena hanya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa ini semuanya bisa terjadi. Sebab tadi telah digambarkan dan dilaporkan baik oleh Bapak Bupati Bogor daripada pembangunan kawasan usaha peternakan sapi perah di Bogor ini, karena perhatian daripada KPS Bogor terhadap anggota-anggotanya yang berusaha dalam bidang peternakan sapi ternyata masih banyak kendala dan kesulitan mengenai tempat, antara lain kurang memadai. Di sampingnya itu juga sudah tidak sesuai dengan lingkungan, terutama para peternak yang berada di kota-kota tentu juga akan mengganggu daripada lingkungan. Karena itu berusaha untuk kepentingan daripada para anggota-anggotanya dengan rekomendasi daripada Pak Bupati memang menyampaikan saran kepada saya bagaimana caranya agar supaya nasib daripada para peternak sapi di Bogor ini ada perbaikan-perbaikan, karena tanpa perbaikan dengan sininya tidak mungkin usahanya akan menjadi maju. Karena itulah daripada saya dibungkun, karena memang pembangunan kita adalah di antara lain untuk memperbaiki taraf hidup daripada rakyat kecil, daripada semua termasuk daripada rakyat yang usaha dalam bidang peternakan. Sebab itu saya usahakan agar supaya itu bisa direalisir, membuat rencana telah dibuat oleh Pak Bupati bersama-sama dengan KPS Bogor, dengan bantuan daripada Banpres yang tadinya sebetulnya daripada dana yang dibutuhkan tidak begitu besar, tapi rupa-rupanya menyelesaikan tanahnya aja sudah sulit. Itu daripada 2.000 merangkak akhirnya yang disediakan daripada budget untuk membebaskan tanahnya aja sudah selalu bertambah. Tapi karena itu telah menjadi satu tekad untuk perhatian daripada peternak, di akhirnya oleh Bapak Bupati toh bisa diselesaikan. Walaupun tadi telah digambarkan sebenarnya hanya merupakan usaha daripada satu wilayah, tapi terpaksa harus dua wilayah menggabungkan daripada wilayah satu dengan lain, yang kemudian lantas dipisahkan dengan sungai, terpaksa harus dibangun jembatan. Karena itu daripada tambah dengan jembatan tentunya akan lebih mahal. Karena itu daripada pemerintah kemudian secara gotong royong dalam soal ini PU itu dengan yang membiayai. Lantas daripada peternakan dengan sini juga sangat membutuhkan air. Itu karena itu tanpa air dengan sini tidak mungkin. Peternak sapi itu membutuhkan minum seperti manusia. Di sampingnya minum juga kebersihan daripada sapi. Karena ada perlu jaminan daripada air untuk baik untuk minum maupun juga untuk menjamin kebersihan daripada kandang dan sebagainya, di sampingnya untuk kepentingan daripada manusia. Syukur alhamdulillah bahwasanya jalan telah dibangun oleh PU, begitu pula daripada tempat untuk minum, bahkan ada kelebihan sehingga air yang dibangun tidak hanya untuk para peternak tapi juga untuk desa-desa sekitar daripada Kuna ini, sehingga dengan demikian rakyat sekitarnya bisa menikmati air bersih yang juga menjadi program daripada pemerintah untuk dapat menyediakan air bersih bagi desa-desa dan lain sebagainya. Sekali lagi kita perlu memanjatkan puji syukur bahwasanya semuanya bisa terjadi. Telah direncanakan kenapa daripada ditentukan setiap unit atau setiap kafling itu hanya setengah hektar saja, tidak lebih daripada itu. Memang maunya lebih daripada itu, akan tapi memang tanahnya untuk mencari setengah hektar saja sudah sangat sulit dalam kerana memenuhi untuk 200 peternak itu.
yang diprioritaskan untuk segera beralih. Dengan perhitungan bahwasanya 1,5 hektar sudah sekiranya cukup untuk berternak sapi perah agar supaya bisa menjamin pemberian makan yang cukup bagi sapi-sapi yang diusahakannya. Sedangkan kalau di kota tentunya juga sangat sulit. Tentunya tidak ada daripada lahan untuk tanaman rumput, sedangkan di sini 1,5 hektar dengan sini sudah diperhitungkan agar supaya para peternak yang memelihara sapi di antara 10 sama 15 ekor itu sudah bisa dipenuhi daripada mempergunakan 1,5 hektar, 5.000 daripada tanah yang akan menghasilkan daripada rumput tersebut. Perhitungannya sudah diperhitungkan kalau semua itu nanti bisa dilaksanakan. Tanah barangkali kurang baik, tapi kalau nanti kotoran daripada ternak itu bisa dipupukkan kepada tanah yang ada akan menjadi subur, sehingga perhitungan kita tiap hektar yang bisa menghasilkan dengan tanaman rumput gajah itu bisa 75 ton, sedangkan rumput kingras, sedang rumput gajah barangkali bisa 40 ton. 40 ton berarti 40.000 kilo. Kita bagi dalam rangka panenan adalah 40 hari berarti 40 hari rotasinya, itu berarti 1 hektar bisa menghasilkan 1.000 kilo itu untuk 1 hari. Sedangkan saudara-saudara hanya diberikan 1,5 hektar berarti hanya 500 kilo 1 hari daripada rumput. Kalau kemudian tiap-tiap sapi itu diberikan 500, artinya dengan 50 berarti 10 sapi selalu akan bisa. Tapi kalau separuhnya berarti 20 sapi itu akan bisa. Dengan demikian terjamin daripada lahan asalkan dipiara dengan sebaik-baiknya. Begitu pula telah direncanakan agar supaya daripada para peternak tidak dibebani untuk melihara pedetnya, karena melihara pedet memang memerlukan lahan sendiri dan nanti akan bani, sehingga nanti para peternak ini hanya akan merah saja daripada sapinya. Pedetnya diserahkan pada koperasi untuk memeliharanya. Seperti direncanakan adalah pedet baik mana jantan betinnya diserahkan kepada koperasi untuk kemudian dibesarkan, yang jantan untuk dipotong, sedangkan betinanya dikawinkan sampai sudah bunting baru dijual kepada para petani. Dengan demikian para petani nanti tinggal menunggu lahirnya daripada anaknya yang sudah bunting maupun juga memerah daripada sapi yang sudah dalam laktasi. Inilah antara lain daripada hal-hal yang bisa meringankan daripada usaha-usaha daripada para peternak sedemikian rupa sehingga hasilnya akan melimpah. Lantas mungkin juga daripada hasil-hasil yang akan bisa tambahan, umpamanya saja sekarang listrik sudah masuk, akan tapi mengenai kebutuhan dapur dengan sini masih membutuhkan minyak tanah. Ya, sekarang dengan memelihara 10 sampai 15 ekor sapi dengan membuat biogas itu daripada 8 kubik sampai tadi adalah sampai berapa 20 kubik dan sebagainya, tapi yang kecil dengan 8 kubik saja itu akan menghasilkan gas tiap-tiap hari 2 jam sampai pada 3 jam dari kotoran yang hanya 5-10 sapi. Sedangkan ini ada 10 sampai 15 sapi, berarti akan membuat gas yang cukup untuk kebutuhan masak. Dan kalau itu terjamin setiap hari, itu karena tinggal nambah saja kotoran tiap-tiap hari, kemudian fermentasi, dan gasnya itu akan terjamin tiap-tiap hari adalah akan bisa 2 jam dipakai. Bisa untuk memenuhi kebutuhan dapurnya, tidak perlu membeli minyak tanah. Dengan demikian uang yang kemudian hasilnya itu akan menjadi kurang atau sedikit sudah bisa ditambah daripada penggunaan biogas, karena tidak perlu membeli minyak tanah daripada hasil penjualan susunya tersebut. Saya harapkan agar supaya nantinya betul-betul dengan melewati koperasi penjualan daripada susunya diatur sedemikian rupa sehingga kalau dapat tentunya juga bisa dicarikan pasaran yang sebaik mungkin. Itu sekarang kalau saya dengarkan katanya menurut laporan di Jakarta menjual botol, artinya susu botol 1 liter itu bisa sampai 1.000 rupiah satu botol.
cukup besar. Tapi kalau jual pada KUD berapa? 500? 600 hanya 600. Karena apa? Karena daripada KUD harus menjual nanti pada pabrik dan lain sebagainya, masih ada risikonya. Tapi kalau berusaha kemudian lantas bisa memproses sendiri dengan baik, lantas dipasteurize, kemudian dipanaskan dengan mesin 70 derajat, turunkan menjadi 5 derajat, ini kemudian terus langsung bisa diminum, dengan terus bisa dipasarkan, itu harganya menjadi 1.000, atau setidak-tidaknya nanti tentu daripada Menteri Kesehatan maupun juga daripada Menteri Tenaga Kerja harus mengharuskan daripada industri-industri yang buruhnya kerja keras, terutama menghandle atau melayani mesin, itu sebetulnya diwajibkan minum susu segar. Dan dalam keadaan demikian, dengan sendirinya mereka harus minum susu segar yang setelah dipasteurize, dan ini harganya dengan sendirinya paling tidak 1.000 rupiah tiap liter. Dan ini kalau kemudian ada hubungan antara KUD koperasi dengan para pengusaha pabrik-pabrik yang mengerjakan daripada tenaga itu, tentu akan merupakan pasaran yang baik gitu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana prospeknya daripada peternakan sapi ini? Akan tetap baik, karena pembangunan kita akan bertambah, berhasil, berarti kemampuan daya beli daripada rakyat juga meningkat, berarti juga kebutuhan protein juga meningkat, termasuk daripada susunya. Sekarang ini baru baru 2 kilogram itu satu orang 1 tahun, itu sedikit sekali gitu. Dan produksinya pun demikian, sedangkan kebutuhannya sudah harus mengimpor 5 kilogram untuk per orang 1 tahun. Jadi sekarang berarti kita harus menyediakan yang 5 kilogram 1 tahun itu yang diimpor ini. Berapa? Kita 200 juta kali 5 berarti berapa? 1 miliar kilo. Ini yang harus kita usahakan supaya tidak impor lagi. Nah, kalau daripada 1 miliar kilo, kalau satu sapi itu laktasinya adalah 3.000 1 tahun, 300 hari, itu berarti berapa? Paling tidak adalah 30.000 sapi itu yang harus atau 300.000 sapi itu yang harus usahakan. Terus lapangan usaha untuk menambah populasi daripada sapi dengan masih besar. Karena populasinya seperti tadi saya katakan baru 340.000 sapi. Sekarang kita tambah double, baru akan bisa mencukupi kebutuhan sehingga kita tidak mengimpor. Padahal nanti kebutuhannya akan besar sekali. Jadi kalau sekarang adalah daripada 300.000 daripada sapi yang harus kita impor, sedangkan daripada tiap-tiap sapi itu nanti 300.000 sapi. Kalau tiap-tiap usaha itu adalah memelihara kurang lebih 15, berarti 20.000 petani yang harus masih bisa usaha dalam bidang peternakan ini. Kalau tidak ada ya usaha saudara bisa meningkatkan sampai memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan cara demikian maka usaha itu masih luas. Usaha kecil masih bisa ditingkatkan daripada memperluas daripada usahanya tersebut. Dengan demikian maka sekali lagi apa yang telah dibangun sekarang hendaknya agar supaya dipelihara dengan baik, dan ini daripada bahan pres. Bukan berarti kalau bahan beras tidak dikembalikan, itu harus dikembalikan karena lainnya menunggu menggunakan daripada bahan beras itu. Tapi sudah ditentukan kalau tidak salah tanpa bunga. Jadi bank tidak ada yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Karena ke bahan beras itu dengan bunga tanpa bunga, tapi kemudian dikembalikan untuk dana digulirkan kepada lainnya itu. Nah, ini semua akan diatur oleh koperasi agar supaya benar-benar daripada KPS nanti bisa membimbing saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan pengalaman lantas perbandingan daripada saudara sebelum dipindahkan ke Kuna ini
Dan keadaan sekarang walaupun sedang permulaan itu hendaknya agar supaya ada perbandingan. Di samping itu memang usaha daripada tanah yang 5.000 meter berarti setengah hektar ini hanya diperuntukkan terutama pada makanan ternaknya, bukan tanaman lainnya. Kalau tanaman lainnya nanti bisa mengurangi tanaman rumputnya, tapi toh masih bisa dipager, misalnya batas ditanami dengan lamtoro, kemudian ditanami dengan gamal yang daunnya bisa untuk makan ternak, tapi juga bisa disisihkan itu untuk penghasilan lain. Yang sekarang sudah dilaksanakan adalah tanaman durian yang unggul, dapat 3 buah itu, tiga pohon itu. Kemudian manggis juga bisa diekspor daripada buahnya itu. Begitu pala mau juga bisa dipakai sendiri. Kepala itu adalah bisa untuk minum maupun juga untuk untuk menghilangkan lelahnya daripada bekerja. Biasanya kalau sudah minum daripada seduhan pala maupun cuma makan pala, agak ringan badannya dan yang capek kemudian menjadi hilang, lantas bisa bekerja lagi dan sebagainya. Karena Bogor saya kira mulai dulu ada terkenal dengan palanya daripada palanya. Ini dengan aslinya. Ini sebetulnya akan menjadi penarik nanti wisatawannya datang kemari. Nanti wisatawan datang kemari tidak hanya melihat sapinya, tapi supaya juga dijual sapi yang langsung bisa diminum, artinya sudah dipasturize tadi itu. Sebenarnya dengan harga bukan 600, tapi kalau minum dengan dia harga 1.500 dengan dia. Di sampingnya itu kemudian kalau pulang nanti oleh-olehnya adalah durian sama manggis itu. Terus ada hasilnya daripada semuanya itu. Ini semua diarahkan ke situ pokoknya agar supaya pendapatan petani ternak ini menjadi meningkat daripada keseluruhannya. Tapi ya itu jangan lupa sebelumnya menggunakan hasilnya itu untuk kebutuhan lain, maka kewajiban membayar itu harus juga. Demikianlah, barangkali ada yang ingin menyampaikan pengalamannya, ya silakan. Terima kasih.